Okay, happy Sabbath. I thank you so much. I think it's still good for me to greet you Happy New Year. Thank you so much. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru semua. You can now see on the screen, our screen is a permanent screen. It's the wall. And the wall never change. Only the songs, only the message could be changed, but the wall is still the same, hopefully until Jesus comes. Well, my title today is Ask the Poultry. And before that, I would like to thank for the quartet. Thank you so much. They sang a song, I've been listening. Every day, every night, I listened to the sinners. What did they do? They praying, praying, and praying. At the last part of the song, it reminds us that when you go to heaven, we have to be ready to cross the Jordan River. Jadi kalau kita mau ke surga, kita harus siap untuk menyeberangi akan Sungai Yordan. Dan di Sungai Yordan dia rolling onto Jordan. Sungai Yordan itu dia mengalir begitu keras dan kita siap menyeberangi Sungai Yordan. And by faith we can cross the river by the grace of God. Oke, terima kasih banyak ya dengan lagu pujian I've been listening. Saya terus-menerus mendengarkan orang berdosa, mereka berseru, berdoa kepada Tuhan, dan kemudian bagian akhir itu mengingatkan kita bahwa sebelum kita ke surga, kita diibaratkan dengan orang Israel yang mau menyeberang Sungai Yordan, sungai yang cukup deras, dan oleh karena itu deras, itu membutuhkan tekad. And I would like to ask maybe some of you, we have a special guest, thank you so much, Brother Jui. Yeah, he's here, our guest from Pablo. He's from Pablo. And thank you for siapa itu yang di sebelahnya? Gita, thank you Gita for bringing Jui to worship here together. And thank you also, we have Natasha from Arizona. Thank you so much for worshiping with us here. And maybe Grace or can accompany Natasha. I think yeah, she's ready to interpret the message that I will give you, so she will understand the message, and also maybe Gita can translate what I'm going to preach to Jui. And I think some of the sentence in my sermon, of the text, it will be projected on the screen. Oke, hari ini saya punya pekabaran adalah sambungan dari pekabaran pada sekitar bulan Juni tahun lalu. Ialah Ask the Poultry. And pada waktu itu saya bilang ini adalah bagian pertama dan akan ada lanjutan, yaitu bagian kedua, dan inilah bagian keduanya dari Ask the Poultry. Bagian kedua adalah lebih ke judul ini, Look at the Birds. Lihat, tengok, pandangkan burung-burung.
burung-burung yang ada di udara. Oke. Pekabaran saya adalah berdasarkan Ayub pasal 12 ayat 7. Ayub 12 ayat 7, tetapi bertanyalah kepada burung di udara. Kata ini menggunakan kata look. Kalau di Indonesia bertanyalah, bertanya. But in the English text, look at the birds. Lihat, perhatikan, pandang akan burung-burung. And they will tell you, engkau akan diberinya keterangan. Siapa yang akan memberikan keterangan? Adalah burung-burung akan memberikan keterangan. Jika kita melihat burung itu, ada pekabaran. There must be a message from the birds. When we see the birds flying in the sky, they must be a good lesson for men. Akan ada pekabaran untuk manusia ketika melihat akan perilaku dari burung-burung ini. Ada burung-burung yang terbang di udara, the birds who are playing in the sky, is an illustration. We can learn the truth from the birds flying in the sky. Jadi kebenaran itu atau burung-burung yang terbang di udara itu mengilustrasikan akan kebenaran dari Allah sendiri. In the book of Education 102, it says, the birds of the air, burung-burung di udara, the lilies of the field, the sower and the seed, the shepherd and the sheep, with these Christ illustrated immortal truth. Jadi burung-burung yang ada di udara, burung-burung di udara, bakung di padang, penabur dan benih, gembala dan domba. Melalui apa yang disebutkan itu, Kristus menggambarkan akan immortal truth, kebenaran yang kekal. Jadi kita lihat burung-burung di udara, bunga bakung di padang, penabur dan benih yang ditaburkan, gembala dan domba, itu semua digunakan oleh Kristus untuk menggambarkan akan kebenaran yang kekal. Baik. Nah, waktu yang lalu kita pelajari ada dua. Belajar dari burung-burung yang terbang di udara itu, kalau kita lihat itu goose or geese flying in the sky, apalagi goose from Canada. Kayak terbang dengan formasi huruf V. Yang kita pelajari waktu lalu adalah huruf V itu adalah melambangkan victory, kemenangan. Dan mereka yang menang ini, pertama, they should have faith, strong faith. Harus memiliki iman yang teguh. Lalu yang kedua adalah dari burung-burung yang terbang di udara ini, ada kebenaran yang didapat, yaitu bila mana ada pemimpin-pemimpin yang sudah capek. Kalau ada pemimpin yang sudah lelah, maka anggota-anggota itu mereka yang dipimpin harus menolong pemimpin-pemimpin yang sudah capek, sudah lelah. So the leaders who are weak, the subordinates or the church members, they have to support, harus support akan pemimpin-pemimpin ini. Dan sekarang bagian yang berikut adalah care. Okay. Yang kita pelajari dari burung-burung yang di udara ini, khususnya the goose or the geese from Canada. The third lesson is teaching us about care. Okay? Mari kita lihat. Jadi ada burung, ini burung yang terbang di udara, ini burung yang angsa ini, yang goose ini. Ketika mereka terbang, lalu ada yang sudah capek, bahkan dia sakit, dia akan jatuh. Dia jatuh. Dia jatuh perlahan-lahan sampai di tanah, dia terjemrap di tanah, dan pada waktu dia sudah ada di tanah, barangkali dia masih tetap hidup. Masih tetap hidup. Tapi dia sudah dalam keadaan payah. Susah sekali. Maka apa yang dilakukan oleh angsa yang lain ini? Oleh goose. Dia akan
menukik ke bawah, mereka akan menukik ke bawah untuk memberikan kekuatan kepada burung yang ini, yang sudah terjerembab ini. Mereka kasih kekuatan sampai akhirnya bangkit kembali, dia punya semangat dan bisa terbang kembali. Mereka akan tunggu terus sampai dia bisa terbang. Kalau dia tidak bisa terbang, dia akan mati. Mereka akan tunggu sampai memang dia sudah mati baru mereka terbang. Ini adalah menunjukkan care, menunjukkan kepedulian. Begitu juga saudara-saudara dengan kita. Kalau ada, mari kita lihat ayatnya. Ada ayat yang kita bisa lihat 1 Korintus 12 ayat 26. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Jadi, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau satu anggota menderita, yang lain turut menderita. Kalau sedapat mungkin, kalau ada yang menderita, jangan keluar dari mulut kita, tobat dia. Kalau ada yang menderita, kita juga turut merasakan penderitaan itu. Kalau ada yang sakit, kita terus merasakan akan sakit itu. Itulah yang ditunjukkan, ilustrasikan dari ini burung ini, dua yang menukik ke bawah. Ketika ia jatuh, maka ada dua yang ke sana, atau tiga, atau mungkin lebih dari itu. Mereka akan memberi kekuatan, memberikan semangat, kepedulian kepada mereka yang dalam keadaan sakit. Oke, sekarang part 2-nya adalah sini. Ask the poultry. Look at the poultry. Look at the poultry. Look at the bird. Oke. The fourth lesson, pelajaran yang keempat yang kita bisa belajar dari burung yang di udara, burung ini angsa, adalah belajar untuk memberikan semangat. Berikan semangat. Oke, mari kita lihat bersama-sama ini video. Saya kasih stop untuk sementara. Apakah saudara-saudara bisa mendengar suara dari burung-burung ini? Mereka terbang. Saya teruskan. Dengarkan suara mereka. They are honking. Nah, honk itu kalau mobil itu klakson itu, membunyikan suara. Nah, di tempat di mana kami kerja, live in di Arvada, tempat itu adalah jalur ini burung-burung ini terbang. Setiap pagi mulai dari jam 7 sampai jam 8 mereka terbang, rombongan-rombongan. Dan mereka terbang banyak yang membentuk seperti huruf V. Terbang. Jadi saya ambil foto, cuma saya tidak bisa proyeksikan ini, itu foto yang saya ambil, mereka terbang. Dan setiap kali mereka terbang, pasti mereka akan membunyikan suara. Honk. Itu bukan sekedar bunyi biasa. Pasti ada maksud kenapa mereka membunyikan suara itu. Ketika angsa ini membunyikan suaranya, itu sebenarnya adalah satu tanda encouragement for the geese in front. Jadi, oke, ini look at the front. Ada burung yang ada di paling depan, lalu di belakangnya mereka honk. Itu adalah sebenarnya mendorong itu yang di depan supaya maju terus. Nah. Jangan menyerah, maju terus. Oke. What is the lesson we can take from the birds flying and honking? Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Ada yang
lemah lemah, orang dorong, jangan kasih patah semangat, dorong, doakan, rangkul dengan cinta kasih sayang, kasih semangat, jangan menyerah. Ini kata-kata dorongan. Let your speech at all times be gracious and pleasant. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih. Jenis bagaimana ini? Bagaimana itu kata-kata yang penuh kasih? Lembut kedengaran di telinga orang. Tapi ada ketegasan kadang-kadang. Saya mau bawa dalam situasi rumah tangga, keluarga. Ketika kita mendidik akan anak-anak, maka biarlah kata-kata yang lembut yang mereka dengar. Tetapi perlu ada ketegasan. Tegasan. Ada waktu-waktu tertentu di mana orang tua harus tegas kepada anak-anak. Mereka sudah melanggar akan prinsip, harus menunjukkan tegas. Kata-kata itu harus firm. Kemudian menguatkan mereka, mendorong mereka. Memberikan semangat kepada mereka agar mereka tidak menyerah. Dan kemudian kalau ada yang sudah capek, sudah bosan, saya sudah berdoa terus-menerus tetapi tidak ada jawaban yang saya harapkan, katakan bersabar. Tuhan punya waktu bagaimana menjawab akan permohonan kita. Tenang saja menghadapi akan masalah itu. Tahun 2012 yang lalu, kebetulan ada di sini yang bersangkutan Tante Ana Tumundo. Dia bersama Norma Torondek. Mereka bawa kami dari kota New York menuju ke Patung Liberty. Mereka bawa kami ke Patung Liberty. Tante Ana ini begitu baik hati sekali. Bahkan pada waktu itu saya ingat dia kasih 2 pasang sepatu ini bawa pulang. Satu warna hitam, satu warna coklat, bawa pulang ini. Luar biasa. Waktu itu di New Jersey, dia bawa kemana, tinggal di New York atau waktu itu ya. Karena salah ada kerja di New York atau gimana, lalu datang ke New Jersey, kemudian dia kasih akan itu 2 pasang sepatu dan saya bawa ke Indonesia. Tapi yang saya menceritakan ini pengalaman pada waktu mereka ini bawa. Sebelum kami tiba di Patung Liberty ini, lewat di satu tempat, kalau tidak salah itu di sekitar Manhattan, itu kawasan bisnis, kawasan orang-orang Yahudi tinggal di situ. Dan kalau saudara lihat di sini, pada waktu kami lihat situ ada satu apa namanya ini ya, semacam tanda lalu lintas atau apa ini. Lalu di sana ada tertulis don't honk, do not honk, do not honk. It is in the area of it's a business area. There are some Jewish businessmen. They stay there. Dan kemudian di situ di pinggir jalan ada satu tanda, ada bertuliskan don't honk. Jangan klakson di situ. Jangan klakson di situ. Tidak boleh klakson, dilarang. Kalau sampai klakson, maka mereka akan diberikan fine $350. Once you honk, you will find $350. Jangan dilarang untuk klakson di situ. Karena mengapa? Karena itu mengganggu akan telinga mereka. Itu mengganggu akan telinga orang-orang yang bermukim di situ. Saudara-saudara, saya baca kembali. Let us consider how to encourage one another in love and good deeds. Biarlah, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kasih. Hindarkan dari kata-kata yang menyakiti hati anak-anak kita.
hurting words, seperti kita mengucapkan kata-kata yang kasar, berteriak di hadapan anak-anak, memalukan mereka. Nah, mereka kalau dipermalukan depan umum, aduh sakit hati sekali. Ini anak-anak. Kemudian jangan menghina anak-anak kita di hadapan teman-temannya atau di hadapan orang banyak. Mereka akan sangat-sangat disakiti. Oke. Yang terakhir adalah jangan pernah meninggalkan formasi. Jangan pernah meninggalkan. Nah, burung-burung angsa ini yang setiap hari terbang di atas rumah di mana kami kerja, mereka terbang itu biasanya membentuk huruf V. Banyak kali membentuk huruf V. Kalau sampai dalam formasi yang sudah terbentuk itu, lalu ada satu yang coba keluar dari formasi itu, apa yang jadi? Dia akan kesulitan. Mengapa? Ketika dia sendirian, dia tidak ada lagi kata-kata dorongan dari kawan-kawan. No more encouraging words if they go from the formation. Kalau mereka keluar dari formasi itu, maka mereka akan sendirian dan mereka akan merasa terpaan badai yang sangat dahsyat, sangat keras. Dan itu akan menyulitkan mereka untuk terbang panjang, terbang. Jadi itu sebabnya mereka berusaha supaya setiap kali mereka sudah lari dari formasi, mereka harus bergabung kembali di formasi supaya ada kata-kata encouragement. Itu masih ingat tadi waktu mereka terbang, nah, itu adalah memberikan semangat supaya mereka terbang terus. Ini menurut penelitian dari ornithologist, ya. Mereka yang ahli burung, mereka sudah teliti, inilah karakter dari burung ini, ya, angsa ini. Jadi kalau tinggalkan formasi, mereka akan diterpa dengan banyak badai, mereka kehilangan support dari belakang. What is the lesson from this? Oke, ini yang saya sudah berikan tadi. Jadi kalau dia sampai sendiri, dia akan menjadi lelah dan dia akan ketinggalan di belakang. Dia bisa jatuh kalau dia sudah kesakitan. What is the lesson from us? I would like to take one quotation from Ellen G. White. It is written in a Selected Messages Volume 2, page 290. The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Every truth that He has given for these last days is to be proclaimed to the world. Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Allah menyatakan bahwa sejarah masa lalu akan terulang apabila umat Allah memasuki pekerjaan terakhir. Setiap kebenaran yang Allah berikan untuk akhir zaman akan dikumandangkan di dunia. Setiap tonggak yang telah didirikan akan diperkuat. Kita tidak dapat untuk sekarang ini memasuki organisasi yang baru. Karena berbuat ini berarti murtad dari kebenaran. This is a good lesson from the formation of the goose when they fly in the sky. When one bird goes out from the formation, it's danger for it. Sangat berbahaya. Dia tidak lagi mendapatkan dorongan, no more encouragement, akan lelah dan dia bisa ketinggalan di belakang. Tidak lagi ada kata-kata dorongan. Itu sebabnya pelajaran untuk kita berdoa supaya kita tidak tinggalkan formasi kebenaran yang kita sudah miliki. Kutipan yang terakhir. The church, enfeebled and defective, though it be, is the only object of on earth on which Christ bestows His supreme regard. He is constantly watching it with solicitude and is strengthening it by His Holy Spirit. Will we, as members of His church, allow Him to impress our minds and to work through us to His glory? Oke. Gereja walaupun lemah,
Gereja itu lemah dan bercacat. Siapa bilang gereja tidak punya kekurangan? Gereja itu punya defect. Ada kekurangan dalam gereja. Walaupun punya cacat, berkekurangan, tapi satu-satunya sasaran di bumi, di mana Kristus mencurahkan perhatiannya yang paling utama. Banyak kekurangan di gereja. Tapi gereja ini menjadi pusat perhatian dari Kristus yang paling utama. Ia terus-menerus menjaganya dengan penuh perhatian dan menguatkannya dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau angsa, satu ekor angsa, tinggalkan formasi, dia akan mengalami kesulitan. Itu sebabnya tetaplah dalam formasi. Sebenarnya kalau saya suka itu lagu dari King Herald, lagu Negro Spiritual, Keep in the Middle of the Road. Nah, Saudara Yance Nayuan tahu sekali itu. Mungkin Saudara James juga tahu itu. Just keep in the middle of the road, children, keep in the middle of the road, children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left, just keep in the middle of the road. Jadi tetap berada di jalan, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kiri dan kanan. Just keep in the middle of the road. Once you are in the church with Christ, go with Christ. Don't cling to the world, to the left and to the right. Yeah, sometimes we cling, but don't be attracted. Jangan pernah tertarik dengan dunia ini. Just keep in the middle of road. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Keep in the middle of the road. Always be with the church, with fellow members, dan kita akan dikuatkan. Bertanyalah kepada burung, ask the bird, and they will tell you. Mereka akan jelaskan kepada saudara-saudara, kepada saya, tentang kenapa mereka demikian. Kita belajar dari angsa, dan kita belajar. Kesimpulan yang saya memberikan, marilah kita saling menguatkan, ya. Encouraging one another. Menguatkan satu dengan yang lain. Jangan pernah tinggalkan kebenaran. Once you get the truth, live in the truth. Jangan tinggalkan itu kebenaran itu. Berjalan terus dalam kebenaran, dan bila mana kita setia sampai Tuhan datang, we surely be saved is my prayer. Amen.